Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Semangat untuk belajar ya nak ya. Udah kamu persiapkan semua peralatan tulisnya kan? Catatannya, pulpennya, buku latihannya, ya semuanya disiapkan ya. Begitu juga dengan sele-selenya atau kertas muramnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Karena kasih-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini, kami boleh memulai pembelajaran kami kembali. Kami memohon kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami, berikan hikmat dan akal budi. Sehingga melalui akal budi, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami dalam menjalani hari-hari kami, mengawali pembelajaran ini sampai mengakhirinya, dan juga dalam segala aktivitas kami satu hari ini. Berikan kami pengampunan dosa melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik anak-anak ibu sekalian, kita masih di operasi penjumlahan pecahan. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pecahan dan juga operasi pengurangan pecahan. Nah, kita lihat di sini sekarang yaitu penjumlahan bilangan asli dan pecahan campuran, ya. Kalau kemarin bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang berpenyebut sama dan yang tidak berpenyebut sama, kemudian pecahan biasa dengan pecahan campuran ya. Maka hari ini kita masuk kepada penjumlahan bilangan asli tambah pecahan campuran ya. Penjumlahan bilangan asli dan pecahan campuran. Nah, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1 kemudian seterusnya ya, dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Nah, untuk penjumlahan bilangan asli dengan pecahan campuran, kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita lihat di sini cara pertama, ya. Bilangan asli kita ubah menjadi pecahan biasa. Cara pertama lihat di sini. Bilangan asli ubah menjadi pecahan biasa. Jadi, kalau dia A, maka dia menjadi A/1 ya. Bilangan asli itu menjadi pecahan berpenyebut 1 ya. Bilangan asli itu kalau kita ubah dia menjadi pecahan biasa adalah pecahan berpenyebut 1. Contohnya ya, kalau dia bilangan asli 3, maka pecahan biasanya adalah 3/1. Kalau dia 6, pecahan biasanya adalah 6/1. Contoh, tentukan hasil dari 2 tambah 1, 1/2. 2 itu bilangan asli, 1, 1/2 adalah pecahan campuran. Apa yang harus kita lakukan? Seperti dikatakan di sini tadi, ya 2 itu kan bilangan asli, ubah dia menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 1. Maka kita dapatkanlah 2/1. Kemudian yang 1, 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2. Ya. Jadi kita lihat di sini bilangan asli dengan pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, setelah itu kita dapatkanlah di sini 2 pecahan berpenyebut berbeda. Yang satu dia berpenyebut 1, yang satu lagi dia berpenyebut 2. Nah, karena dia di sini memiliki penyebut yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tentukan KPK dari 2 penyebut yang berbeda ini. Berarti kamu tentukanlah KPK dari 1 dan 2. Nah, dapat kitalah KPK-nya yaitu 2. Maka pecahan-pecahan ini kita ubahlah menjadi pecahan berpenyebut 2. Nah, ini kan 1. Supaya dia 2, 1 kali berapa? 1 kali 2.
Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang dikali 2. Berarti 2 kali 2 per 1 kali 2. Hasilnya adalah 4/2. Nah, karena ini sudah berpenyebut 2, tidak perlu lagi kita ubah pembilang maupun penyebutnya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan pecahan berpenyebut sama. Apa yang kita lakukan dengan pecahan berpenyebut sama? Kita hanya menjumlahkan pembilang. Berarti 4 tambah 3, 7. Sedangkan penyebutnya tetap 2. Kita dapatkanlah hasilnya 7/2. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, ubahlah hasil itu menjadi pecahan campuran. Masih ingat kan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Oke ya, kita bagi secara bersusun ke bawah juga boleh. Dapat kitalah hasilnya 3/1/2. Oke, bisa sampai di situ nak? Ya, ingat kembali pelajaran sebelumnya. Bagaimana menentukan KPK? Carilah menggunakan pohon faktor. Ingat kembali. Jadi nggak ada di sini masalah ya nak ya. Ikutin saja. Nah, kemudian kita lihat cara kedua. Ya, cara kedua. Bagaimana cara kedua? Misal itu memisahkan pecahan campurannya. Memisahkan pecahan campurannya. Sini contoh ya, A tambah B N per M. A bilangan asli ya, B bilangan bulat, N per M pecahan biasa. Nah, bilangan asli atau bilangan bulat ya, bilangan bulat ini kita pisahkan dari pecahannya, sehingga dapat kita di sini A tambah B tambah N per M. Jadi, nah kita masuk kepada contoh soal. 4/1/3 tambah 7. Kemudian 2 tambah 1/2. 2 tambah 1/2. Nah, kalau di nomor 1 ini dia bilangan asli tambah pecahan campuran. Di nomor 2 dia pecahan campuran ditambah bilangan asli. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, satukan dia. Ya, pisahkan bilangan bulat, pisahkan bilangan asli dari pecahannya. Nah, 2 tambah 1 tambah setengah. 2 tambah 1, 3. Tambah setengah. Hasilnya adalah 3/1/2. 4/1/3 tambah 7. Ya, pisahkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kemudian bilangan bulatnya dapat kita lah 4 ditambah 7. Kemudian tambah 1/3. Hasilnya 11 tambah 1/3. Ya, menjadi 11/1/3. Pisahkan bilangan bulat. Ya, sama seperti yang udah Ibu ajarkan kemarin waktu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini bilangan asli dengan pecahan campuran. Oke, bisa? Bisa dipahami di situ ya, nak ya? Oke. Nah, berikutnya ada pecahan campuran ditambah pecahan biasa ditambah bilangan asli. Langkah apa yang kita lakukan? Ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Jadi 1/1/3 kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 4/3 tambah 4/9. Nah, yang 2 kita ubah menjadi 2/1. Nah, kalau kamu perhatikan di sini penyebut dari ketiga pecahan ini berbeda. Maka apa yang kamu lakukan? Tentukan KPK. Masih ingat kan? Masih? Oke, bagus kalau masih ingat ya. Nah, kembali kalau udah agak lupa, buka kembali catatannya tentang menentukan KPK dari bilangan. Nah, dari penyebut 391. Jadi KPK dari 3 bilangan. KPK dari bilangan 391.
dapat kitalah KPK-nya 9. Nah, di sini penyebutnya 3. 3 kali berapa supaya 9? 3 kali 3. Maka 4-nya juga harus dikali 3. Ya, 4 kali 3, 12 per 9. Ini tetap 4 per 9 ya. Kemudian ini 1 kali berapa supaya 9? 1 kali 9. Maka pembilangnya juga kalikan 9. Berarti 2 kali 9, 18 per 9. Nah, dapat kitalah pecahan berpenyebut sama. Apa yang kita lakukan? Penyebutnya tetap, tetapi pembilangnya kita jumlahkan. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 18, 34 per 9. Nah, setelah kita dapatkan ini apa yang kita lakukan? Ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat caranya? Boleh cari dengan cara bersusun ke bawah. 34 per 9. Pembilang dan penyebut dibagi secara bersusun ke bawah. Hasilnya adalah 37 per 9. Oke di sana? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan caranya sama seperti penjumlahan pecahan. Syaratnya penyebutnya harus sama dulu, baru bisa kita kurangkan ya. Contoh di sini, A per B kurang C per B sama dengan A kurang C per B. Jadi yang kita kurangkan itu hanya pembilang saja. Sama ketika kita menjumlah, yang kita jumlahkan itu pembilang saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Jika pada pengurangan pecahan biasa ada bilangan asli ataupun pecahan campuran, maka bilangan asli dan pecahan campurannya tetap harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Mau pecahan desimal itu, mau pecahan persen itu, mau pecahan campuran itu, tetap ubah dulu ke pecahan biasa. Mau bilangan asli itu tetap ubah dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Maka setelah penyebutnya sama, apa yang kita lakukan? Kita hanya mengurangkan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi dapat kitalah 7 kurang 2 per 9, hasilnya adalah 5 per 9. Nah, yang selanjutnya, 4 per 5 kurang 2 per 3. Nah, ini sudah pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Apa yang kita lakukan sama seperti penjumlahan. Cari KPK dari penyebut. Ya, KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka pecahan ini ubah kepada pecahan berpenyebut 15. Seperti ini dia. 5 kali berapa supaya 15? 5 kali 3. Maka 4 ini kalikan 3. 4 kali 3, 12. 3 kali berapa supaya 15? 3 kali 5. Maka 2 ini juga pembilang kalikan 5. Berarti 2 kali 5, 10. Sehingga dapat kitalah 12 per 15 kurang 10 per 15. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Hanya pembilang yang kita kurangkan. Penyebutnya tetap. Berarti 12 kurang 10 per 15. 2 per 15. Jadi hasil dari 4 per 5 kurang 2 per 3 adalah 2 per 15. Diikuti pelan-pelan ya nak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Diperhatikan. Diikutin, ambil sele-selenya. Apa yang ibu sebutkan dituliskan di sele-selenya biar diingat. Nah, ini sekarang nomor 3. Ya, contoh yang ketiga, pengurangan bilangan asli ke pecahan biasa. Apa syarat pertama tadi? Ubah ke pecahan biasa bilangan aslinya. Yaitu setiap bilangan asli itu diubah ke pecahan biasa berpenyebut 1 ya. Bilangan asli yang diubah ke pecahan biasa dia memiliki penyebut 1. Jadi 1 itu sama dengan 1 per 1. 1 per 1 kurang 3 per 5. Penyebutnya 1 dan 5. Maka cari KPK-nya. Dapat kitalah KPK dari 1 dan 5 adalah 5. Nah, 1 kali berapa supaya 5? 5. Maka pembilang dan penyebut
sama-sama dikali 5. 5/5. Nah, ini karena sudah per penyebut 5, dia tidak perlu kita ubah lagi, karena sudah sama penyebutnya. Nah, dapat kita lah 5/5 dikurang 3/5. Kurangkan hanya pembilang saja. Penyebutnya tetap. 5 kurang 3, 2/5. Jadi dapat kita lah hasil dari 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Oke? Nah, berikutnya. Yang ini contoh keempat. Bilangan asli dikurang bilangan pecahan campuran. Apa yang kita lakukan? Ubah semua ke pecahan biasa. Dapat kita lah 2/1 kurang 5/4. Dari mana 5/4 ini? Masih ingat caranya kan, Nak? 1 kali 4 tambah 1/4. 5/4. Ingat kembali bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Lihat kembali catatannya. Nah, dapat kita lah penyebutnya 1 dan 4. Cari KPK 1 dan 4. Dapat kita lah 4. Maka ini pecahan ini kita ubahlah ke pecahan berpenyebut 4. Sehingga kita perolehlah 8/4 kurang 5/4. Hasilnya adalah 3/4. Ya, hasilnya adalah 3/4. Bisa sampai di situ? Bisa? Oke, pelan-pelan diikutin ya, Nak. Diikutin caranya dari mana ya? Kayak mana mengubah KPK? Bagaimana cara mencari KPK? Itu kembali dibuka lagi. Nah, contoh yang kelima. Ini sudah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama seperti penjumlahan pecahan campuran. Hanya di sini dia pengurangan. Pecahan itu ubah ke bentuk pecahan biasa. Udah? Pecahan itu ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, dapat kita lah 3/1/2 itu sama dengan 7/2. 1/2/7 itu sama dengan 9/7. Penyebutnya tidak sama. Maka carilah KPK dari 2 dan 7, yaitu 14. Maka pecahan ini ubahlah ke pecahan biasa berpenyebut 14. Caranya bagaimana? Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, 2 kali berapa supaya 14? 2 kali 7. Maka pembilangnya juga kali 7. 7 kali 7 per 2 kali 7. 49/14. 7 kali berapa supaya 14? 7 kali 2. 9 kali 2 per 7 kali 2. 18/14. Nah, karena sudah memiliki penyebut yang sama, apa yang kita lakukan? Pembilangnya kita kurangkan, penyebutnya tetap. 49/18. 49/14 kurang 18/14. Maka kita buat hasilnya 49 kurang 18/14. Hasilnya adalah 31/14. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka ubah menjadi pecahan campuran, ya. Ubah dia ke pecahan campuran. Maka dapat kita lah hasilnya 23/4. Ya, kita ubah dia ke pecahan campuran dengan penyebutnya harus dengan pembilang dan penyebutnya itu ya. Dengan pembilang dan penyebutnya, kamu perhatikan di sini. Haruslah dia pecahan biasanya itu pecahan yang murni. Oke? Iya. Nah, sekarang sebagai tugas kamu, latihan kamu di sini ada saya kasih 9 soal. Silahkan kamu kerjakan. Kita tanggal 5 hari Senin minggu depan Senin sudah masuk ujian tema 2. Tolong semua tugas-tugasnya dibereskan ya, Nak ya. Dan tolong dikerjakan dengan baik, tulisan yang rapi, nampak langkah kerjanya, jangan asal-asal dikerjakan aja ya. Ibu ingatkan, kemudian tolong bukunya disampul dan namanya itu diletakkan di depan ya, seperti ini contohnya Nak, seperti ini disampul ya, ada di sini namanya atau di atas ini namanya, jangan saya harus balik-balik lagi bukunya. Oke anakku ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.